Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Agama Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Islam datang membawa ajaran atau syariat yang sempurna bagi penganutnya. Syariat Islam membimbing manusia agar selalu dalam rahmat Allah Ta'ala, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, hingga kehidupan bermasyarakat. Khusus dalam kehidupan rumah tangga, Islam mengatur akhlak para penghuni rumah tangga secara detail, yakni mengatur tanggung jawab dan akhlak suami, istri, hingga anak-anak. Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang ditemukan ketidakharmonisan suami dan istri. Hal itu bisa saja terjadi karena kurangnya paham agama di antara keduanya, atau sebagai ujian dari Allah. Sebab kita mengetahui bahwa kehidupan adalah ladang ujian, sedangkan akhirat merupakan saat memetik hasilnya. Terkadang di dalam rumah tangga, seorang laki-laki diuji dengan kedurhakaan istri. Di dalam istilah agama disebut nusyuz. Wanita nusyuz kepada suami artinya membangkang dan bersikap buruk, kitab Mu'jamul Wasit. Para ulama bahkan memberikan definisi bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami, atau istri tidak menjalankan kewajiban taat kepada suami. Dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan, perbuatan nusyuz dalam artian bersikap tidak baik sebenarnya bisa bersumber dari suami kepada istri atau sebaliknya. Tetapi yang terkenal adalah sikap buruk yang bersumber dari istri kepada suami. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Neraka telah diperlihatkan kepadaku. Ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka kufur atau mengingkari." Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita atau istri dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkan darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Neraka, seburuk-buruk tempat kembali di yaumil akhir. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mengapa wanita paling banyak? Renungkan hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak." Berkatalah seorang wanita yang cerdas di antara mereka, "Mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian." Wanita tersebut berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurang akal karena persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Inilah makna kurang akal." Dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam dan tidak sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena haid. Inilah makna kekurangan dalam agama. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tahawi, dan Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut di antara penyebab wanita banyak menghuni neraka yaitu 1. Sering melaknat dan mencela. 2. Kufur terhadap suami. Artinya tidak memenuhi kewajiban suami, tidak bersyukur terhadap pemberian suami, dan mengingkari kewajiban suami yang mana hal ini merupakan dosa besar. 3. Akal wanita kurang apabila dibandingkan laki-laki, termasuk dalam ketetapan dan daya hafal. Wanita memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi, oleh karena itu biasanya dia lebih banyak menggunakan perasaan daripada akalnya. 4. Amal wanita lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena mengalami haid yang menyebabkan mereka tidak dapat sholat dan berpuasa.
Wahai muslimah, meskipun sangat rentan bagi kita untuk jatuh di dalam panasnya api neraka yang siksa paling ringannya dapat mendidihkan otak, namun seharusnya tidak lantas menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah. Adanya ancaman tersebut semestinya meningkatkan khauf terhadap Allah sehingga kita berusaha agar tidak menerjang syariatnya, lalu menambah raja, yakni mengharap syurganya dengan melakukan amalan-amalan kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat dengan menciptakan diri kita sebagai wanita, makhluk mulia dengan segala hikmah penciptaan olehnya. Rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Maka wahai para muslimah, berusahalah melakukan amalan-amalan yang dapat menjauhkan diri kita dari neraka. Amalan-amalan tersebut diantaranya adalah 1. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan tauhid. Merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, suatu saat saya dibonceng Nabi SAW di atas keledai. Beliau SAW bertanya, wahai Mu'adz, saya menjawab, aku selalu menyambutmu. Beliau SAW mengatakan hal itu 3 kali. Dan saya jawab 3 kali juga. Beliau SAW mengatakan, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hamba? Saya menjawab, tidak. Nabi SAW mengatakan, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hamba adalah mereka mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian beliau berjalan beberapa saat dan berkata, wahai Mu'adz, dijawab, aku selalu menyambutmu. Beliau SAW bertanya, tahukah kamu apa hak mereka atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila mereka melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dua, bersedekah dan bertutur kata yang baik. Seperti yang dijelaskan pada hadis di awal, Rasulullah SAW memerintahkan wanita untuk bersedekah agar terhindar dari api neraka. 3. Memperbanyak istighfar. Istighfar adalah kalimat untuk memohon ampun yang ringan diucapkan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. 4. Bersabar dan mendidik dengan baik apabila dikaruniai anak perempuan. Memiliki anak perempuan bukanlah suatu kehinaan seperti pada masa jahiliyah, namun merupakan karunia dari Allah sebagaimana anak laki-laki. Anak perempuan semestinya diperlakukan dengan baik, sebagaimana anak laki-laki. Wanita berperan besar dalam melahirkan generasi Islam yang hebat. Maka hendaknya wanita menaruh perhatian besar pula dalam hal mendidik anak ini. 5. Menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat pada suami. Walaupun ditetapkan bahwasanya wanita banyak sebagai penghuni neraka, Allah juga membukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi wanita. Bahkan, dari 8 pintu surga yang ada, wanita solehah bebas memilih pintu surga yang ia suka. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.